Nah, Tribuners, akhir-akhir ini merasa nggak sih kita bahwa lini masa di media ini cukup penuh dengan isu pilkada yang diwacanakan tidak digelar langsung, namun dilakukan lewat DPRD saja. Dari Partai Demokrat sendiri, mereka menyatakan pihaknya ini mendukung pilkada secara tidak langsung atau melalui DPRD. Sekjen Partai Demokrat Herman Khairon mengatakan bahwa partainya ini akan berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai mekanisme pilkada mendatang. Kemudian dia berkata bahwa pilkada melalui DPRD ini tetap sah ya Tribuners. Jadi menurut Herman, Demokrat menilai pilkada lewat DPRD ini bisa menjadi pilihan yang bisa dipertimbangkan demi memperkuat efektivitas pemerintahan daerah hingga menjaga stabilitas politik dalam negeri. Sementara itu, publik ini teringat kembali ya akan peristiwa pada tahun 2014 ketika Ketua Umum Demokrat sekaligus Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, mendukung pilkada secara langsung. Jadi kala itu SBY memutuskan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang ketidaksetujuannya atas keputusan DPR yang menetapkan pemilihan kepala daerah ini lewat DPRD. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Perpu pertama yang ditandatangani adalah Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perpu ini mencabut UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara tidak langsung oleh DPRD. Kemudian Perpu kedua yang ditandatangani SBY ini adalah Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Dan saat itu SBY ini sejalan dengan anggapan bahwa pilkada langsung ini merupakan buah ya dari perjuangan reformasi. Mengenai keputusan SBY pada tahun 2014 yang mendukung pilkada langsung, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, jadi pada waktu itu sebagian besar masyarakat memang mendukung pilkada langsung. Adapun saat ini situasinya dinilai sudah berbeda. Dan masalah ini menurut Herzaki misalnya money politik yang tidak terkendali, kemudian keterbelahan di dalam masyarakat, kemudian adanya calon kepala daerah berkualitas yang justru kalah oleh calon lain yang logistiknya besar, ini cukup mungkin relevan begitu ya dengan adanya pemilihan lewat DPRD. Herzaki berkata masalah-masalah ini harus disikapi oleh Demokrat dengan melakukan evaluasi dan juga perbaikan. Nah, menurut Herzaki sendiri, hasil survei ini perlu didalami lagi agar menjadi pertimbangan bagi para pembuat undang-undang pemilu. Dan di tengah bergulirnya wacana pilkada secara tidak langsung melalui DPRD, Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Jadi ia mengatakan lebih dari 70% masyarakat Indonesia ini memilih kepala daerah karena uang Tribuners. Apakah Tribuners juga seperti itu? Nah, jadi ia merujuk dari berbagai survei ya di berbagai pemilihan kepala daerah. Ia menyebut ada 3 klaster alasan mengapa pemilih ini memilih gubernur, bupati, dan wali kota yang bersangkutan. Untuk klaster pertama, lebih dari 70% dikatakan memilih gubernur, bupati, dan wali kota ini karena uang Tribuners. Kemudian yang klaster kedua, ini adalah pemilih yang memilih pemimpin karena programnya. Para pemimpin yang terpilih ini rata-rata adalah petahana yang sudah melakukan kerja selama 5 tahun sebelumnya. Adapun untuk klaster yang ketiga, ini adalah masyarakat yang memilih para pemimpin karena faktor popularitas. Dan jika diakumulasikan secara keseluruhan di 545 titik di Indonesia, minus 1 ya pemilihan gubernur Yogyakarta ini, maka secara umum masyarakat Indonesia ini melalui pemilihan langsung masih didominasi oleh pemberian, apakah itu uang, apakah itu sembako, dan lain-lainnya.
Jadi menurutnya praktik semacam ini sudah termasuk ya dalam money politics yang dipandang dari undang-undang pemilu. Kemudian tak hanya itu, reaksi soal wacana ini juga mencuat dari PDIP Tribuners. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengaku sudah ada yang mengajak atau melobi-lobi PDIP ini untuk melakukan pembicaraan agar ikut mendukung wacana pilkada melalui DPRD. Namun Deddy sendiri menyebut ajakan pembicaraan ini belum ada jadwal resminya dan juga detailnya kapan akan dimulai pembahasannya. Meski demikian, sikap PDIP ini tetap tegas, yakni menolak mendukung pilkada secara tidak langsung melalui DPRD. Deddy ini menegaskan sejak awal menanggapi adanya wacana pilkada via DPRD ini, sikap PDIP ya tidak akan berubah karena PDIP ini akan tetap menolak adanya pilkada yang dipilih oleh DPRD. Dan DPRD menekankan bahwa pemilihan melalui rakyat langsung ini adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD. Kemudian Deddy ini juga menerangkan secara matematis posisi PDIP di DPR ini mungkin memang minoritas, terutama jika dibandingkan partai-partai lain yang ada di koalisi yang sudah menyatakan dukungan untuk wacana pilkada via DPRD ini. Kemudian peluang wacana pilkada via DPRD ini akan terrealisasi dengan dukungan partai koalisi tersebut juga diakui akan besar. Namun Deddy meyakini bahwa dinamika politik ini tidak hanya ditentukan oleh berapa jumlah kursi yang dimiliki partai di parlemen. Jadi Deddy juga yakin akan ada suara masyarakat dan kelompok tak terwakilkan di legislatif yang bisa berpengaruh. Selain itu, soliditas internal fraksi PDIP di DPR ini juga dipastikan akan tetap terjaga dan mengikuti keputusan partai dan Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Pemirsa, simak dulu tayangan-tayangan berikut untuk menambah informasi bagi Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.